forsaken, I've been set free, I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Ooh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Shalom, jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita bersyukur kalau pagi hari ini kita masih bisa menikmati ibadah kepada Tuhan sekalipun lewat online. Saya sebagai gembala sidang sangat mengharapkan kita semua dapat mengikuti ibadah dari awal, pertengahan, hingga selesai. Biarlah lewat ibadah ini kita sungguh-sungguh dapat berjumpa dengan Tuhan, dan kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan firman-Nya boleh meneguhkan kita, memberi kita kekuatan, dan memberikan kita sukacita. Terpujilah nama kekal selama-lamanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Mari pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita menenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita masuk di dalam saat teduh. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan meyakini bahwa pertolongan kita adalah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai ibadah kita pada pagi hari ini. Amin. Bersama-sama kita mengangkat suara kita memuji Tuhan, kita memberikan hormat kepada Allah. Angkat suara puji Tuhan dari hati sampai surga, renungkanlah ciptaannya, bernyanyilah, bergiralah, melimpahlah anugerahnya, menjadikan alam semesta memberi berkat tak teringat. Sungguh besar anugerahnya. Umatnya yang dikasihi, dijaga dan dipelihara, dihormatkan dengan taat, turutilah perintahnya. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan yang menjadi pengawal ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-9 berbunyi demikian. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Pada saat ini, sebelum kita masuk lebih jauh lagi di dalam ibadah kita, mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita merendahkan diri kita, kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Betapa besar pengampunan Tuhan kepada setiap kita. Dia tidak memandang akan kehinaan setiap kita. Pengampunan Dia berikan dan memulihkan setiap kita. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi.
dosa dan kesalahan yang sudah kita lakukan di hadapan Tuhan. Bapa yang maha baik, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang begitu mengasihi setiap kami. Kami tahu, kami menyadari bahwa kami adalah orang yang berdosa. Kami terus melakukan dosa Tuhan di hadapan-Mu. Baik itu lewat pikiran kami, perkataan kami, dan terlebih dalam setiap tindakan yang kami lakukan. Kami menyadari bahwa semua itu tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Engkau tahu Tuhan segala dosa yang sudah kami lakukan di hadapan-Mu. Kami menyadari bahwa pengampunan hanya ada di dalam Engkau. Hanya Engkau Tuhan satu-satunya yang bisa mengampuni setiap kami. Maka dengan itu pada saat ini dengan penuh kerendahan hati kami memohon pengampunan daripada Engkau. Ampuni setiap kami ya Allah atas segala dosa yang sudah kami lakukan di hadapan-Mu. Sucikanlah kami melalui darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib. Pulihkan kami ya Tuhan. Dan inilah hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tolonglah kami, bantulah kami Tuhan, supaya kami terus belajar untuk hidup lebih baik lagi. Sehingga hidup kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas pengampunan yang Engkau berikan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan satu-satunya, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Saya akan membacakan berita anugerah kepada setiap kita yang sudah mengaku dosa di hadapan Tuhan. Terambil di dalam Mikha 7 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan di dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan segala kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Yang menjadi petunjuk hidup baru kepada setiap kita, jadi kerinduan setiap kita. Terambil di dalam Roma 12 ayat yang pertama, mengatakan demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kita sungguh bersuka cita karena kita punya Allah yang baik, yang senantiasa baik di dalam kehidupan kita. Anugerahnya senantiasa tercurah dalam hidup kita. Maka dengan itu, pada saat saya mengajak kita dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa syukur, kita mengatakan bahwa sebab Engkau Tuhan baik dalam hidup kita. Puji dia jumlah sang gagala, musik dan
Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya bagi setiap kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kondisi keadaan kita pada saat ini ya, sedang ada dalam ketakutan mungkin ya, kekhawatiran ya. Karena masalah wabah virus corona yang sedang melanda negeri kita. Tetapi kita tidak perlu hidup di dalam ketakutan itu. Kita percaya bahwa bersama dengan Tuhan kita akan baik-baik saja. Dia Allah yang setia, yang senantiasa bersama kita, menuntun langkah kita dan berjalan bersama dengan kita. Maka dengan itu, dengan penuh keyakinan, mari kita mengatakan bahwa denganmu Tuhan, aku akan. Mari sama-sama katakan, tak pernah aku ragu. Pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku sentiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku sentiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan Mari dengan tetap sikap berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, saya persilakan untuk kembali. Tibalah saja kita akan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Maka dengan itu, mari kita menyiapkan hati setiap kita, menyanyikan pujian, Ku hidup. Yesus, Kau kebenaran.
Shalom, Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk tundukkan kepala. Kita akan berdoa, biar Roh Kudus menyatakan kebenaran itu di dalam kehidupan kita masing-masing. Mari jemaat, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan pencipta langit dan bumi, kami bersyukur kepada Tuhan jika kami masih diberi kesempatan hidup dan menikmati Tuhan secara khusus di dalam ibadah pagi ini. Berkatilah kami ketika kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Allah. Biarlah kebenaran ini sungguh-sungguh Tuhan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, secara khusus di tengah-tengah kondisi kami saat ini. Biarlah firman itu sungguh-sungguh menopang kami. Biarlah firman itu mengingatkan setiap kami untuk hidup seturut dengan rancangan Tuhan, untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati hamba-Mu di dalam menyampaikan firman-Mu pagi ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang ada di rumah, saat ini mereka sedang beribadah lewat online dan terlebih mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus bekerja dan berkarya dan menerangi hati setiap umat-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk pemberitaan firman pagi ini. Amin. Jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita akan bersama-sama berbicara tentang rancangan Allah. Rancangan Allah yang pagi ini saya ambil dalam Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai 13, tetapi kita hanya melihat ayat yang ke-6 dan yang ke-7 saja. Nanti untuk ayat-ayat yang lain Bapak Ibu dapat membacanya di rumah. Yesaya 55 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-13. Tetapi pagi ini kita hanya membaca 2 ayat saja. Untuk ayat-ayat yang lain, Bapak Ibu dapat membacanya di rumah. Saya akan bacakan ayat 6 dan ayat yang ke-7. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Berbahagialah setiap kita yang membaca mendengar firman Tuhan, terlebih lagi kita yang melakukan firman di dalam kehidupan kita. Jemaat yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita melihat kondisi dan situasi kita, bahkan hampir setiap hari kita mendapatkan informasi atau kita melihat bagaimana pada saat ini makin banyak saja orang yang terjangkit virus COVID-19. Bahkan sampai hari ini sudah menembus angka 10.000. Bapak Ibu, tentu saja situasi ini membuat kita semakin khawatir, situasi ini membuat kita semakin takut dan cemas. Bukan hanya itu Bapak Ibu, dampak dari COVID ini seperti yang pernah saya sampaikan, di mana membawa dampak yang cukup besar di dalam kehidupan kita. Baik itu hubungan, terlebih lagi berkaitan dengan masalah ekonomi. Kita tahu dengan kondisi seperti ini makin banyak orang yang sulit untuk mencari uang dan sebagainya. Nah, jemaat, bahkan tadi saya juga mendapatkan video lewat WA dari saudara saya di mana cuplikan-cuplikan dari beberapa negara. Di situ diperlihatkan Bapak Ibu yang terkasih, banyak orang di jalan-jalan Bapak Ibu mereka berlutut, mereka berdoa, mereka memuji Tuhan, mereka mengatakan ampun kepada Tuhan. Banyak orang dikatakan belakangan ini mereka mencari Tuhan, mereka kembali kepada Tuhan. Banyak orang katakan bahwa mereka pada saat ini bertobat untuk sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, saya katakan kalau mereka sungguh-sungguh mencari Tuhan, kalau mereka sungguh-sungguh bertobat, itu adalah hal yang luar biasa, itu adalah puji Tuhan. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya pernah bercakap-cakap dengan seseorang jemaat. Saya katakan, jika orang kembali kepada Tuhan, jika orang mencari Tuhan karena takut dengan COVID, ya, takut dengan COVID-19 dan bukan takut kepada Tuhan, apakah itu disebut bertobat? Apakah itu disebut dia sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan? Saya ulangi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Jika orang-orang ini dikatakan kembali kepada Tuhan karena mereka takut kepada COVID-19, bukan karena mereka sungguh-sungguh takut akan Tuhan,
bukan karena mereka sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, apakah ini disebut dengan pertobatan sejati? Ya, apakah ini disebut dengan pertobatan sejati? Silakan Bapak Ibu dapat menjawabnya. Nah, jemaat yang sekasih dalam nama Tuhan Yesus, tadi kita membaca kitab Yesaya. Kalau Bapak Ibu memperhatikan kitab Yesaya ini dibagi menjadi 3 bagian besar. Ya, dibagi menjadi 3 bagian yang besar. Yang pertama Bapak Ibu itu ayat 1 sampai pasal 1 sampai pasal 39. Pasal 1 sampai 39 itu berbicara tentang apa? Berbicara tentang umat sebelum mereka mengalami pembuangan. Ya, sebelum mereka mengalami pembuangan. Bapak Ibu dapat memperhatikan dari ayat pasal 1 sampai 39 bagaimana hidup mereka di hadapan Tuhan. Apakah mereka sungguh-sungguh mencari Tuhan? Bapak Ibu dapat melihat dari pasal 1 sampai pasal 39. Akibat dari perbuatan mereka, akibat dari hidup mereka, justru mereka mengalami yang namanya pembuangan. Lalu di dalam pasal 40 sampai 55 itu berbicara bagaimana orang-orang umat Tuhan ini berada di dalam pembuangan. Ketika mereka di dalam pembuangan, ternyata ada kabar sukacita. Ya, ada kabar sukacita, ada satu kabar yang luar biasa yang disampaikan Tuhan lewat hambanya. Yang memberikan satu pengharapan, yang memberikan satu kekuatan bagi umat Allah pada waktu itu. Kemudian bagian yang ketiga, Bapak Ibu dapat melihat pasal 56 sampai 66. Yaitu apa? Yaitu berbicara tentang peringatan dan janji Tuhan setelah pembuangan. Peringatan dan janji setelah pembuangan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bacaan kita pagi ini dari Yesaya 55, itu berarti kita masuk pada bagian yang kedua. Ya, di mana isi dari beritanya adalah tentang apa? Adalah tentang tindakan Allah atau perbuatan Allah bagi umatnya untuk pemulihan dan keselamatan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bacaan kita pagi ini adalah bagian yang kedua, yaitu berbicara atau isinya tentang berita. Berita apa? Berita tindakan Allah, perbuatan Allah terhadap umatnya. Di mana Allah bertindak, di mana Allah berbuat supaya umatnya ini dipulihkan dan supaya umatnya diselamatkan. Pesan yang ingin Tuhan sampaikan kepada umat Tuhan di dalam bagian ini adalah Tuhan mengingatkan umatnya untuk apa? Untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan. Mencari Tuhan ini Bapak Ibu haruslah menjadi tindakan utama dari umat Tuhan pada waktu itu. Umat itu harus sungguh-sungguh memprioritaskan diri di dalam mereka mendekatkan diri kembali kepada Tuhan, di dalam mereka sungguh-sungguh mencari Tuhan, di dalam mereka sungguh-sungguh mendengarkan suara Allah. Karena pada waktu itu umat Tuhan sudah tidak peduli lagi terhadap Tuhan. Mereka sudah tidak peduli lagi terhadap rancangan Allah dalam kehidupan mereka. Mereka sudah tidak peduli lagi kepada firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan ingin mereka kembali. Mereka pada waktu itu hanya hidup menurut rancangan diri sendiri. Mereka tidak hidup menurut rancangan Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apa sih yang menjadi rancangan Allah di dalam kehidupan umat Allah? Apa sih yang menjadi rancangan Allah di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Jemaat, di dalam Yeremia 29 ayat 11, itu dikatakan bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Untuk apa? Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hari depan yang penuh harapan. Allah menegaskan lagi Bapak Ibu di dalam firman-Nya, apabila kamu sungguh-sungguh mencari Aku dan mengarahkan telinga kita kepadanya, maka dikatakan kita akan menemukan Dia. Apabila kita mencari Allah dengan sungguh-sungguh, kita akan mengerti dan memahami rancangan Allah di dalam kehidupan kita. Jadi orang yang dapat mengerti rancangan Allah di dalam kehidupannya adalah orang yang sungguh-sungguh dekat kepada Tuhan. Adalah orang yang sungguh-sungguh mencari Allah di dalam kehidupannya. Adalah orang yang sungguh-sungguh memiliki hubungan yang begitu dekat dengan Tuhan.
Apakah kita sudah memiliki hubungan yang dekat dengan Allah? Namun mungkin Bapak Ibu akan muncul satu pertanyaan. Kalau memang rancangan Tuhan itu baik adanya, kenapa dalam hidup kita, di dalam perjalanan hidup ini semuanya yang kita hadapi kok tidak lancar, tidak mulus? Kenapa ada masalah demi masalah yang kita hadapi? Kalau memang rancangan Allah itu baik, kenapa pada saat ini kehidupan saya tidak baik? Kenapa saat ini virus corona begitu luar biasa menghantui hidup kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya? Kenapa di dalam kehidupan saya ini tidak selalu berujung kepada keberhasilan? Padahal saya adalah anak Tuhan, di mana Tuhan dikatakan punya rancangan yang baik dalam hidup saya. Malah, Bapak Ibu mungkin katakan, dalam hidup saya, malah saya seringkali menghadapi benturan. Di mana baiknya rancangan Allah itu? Nah, jemaat, untuk menjawab pertanyaan ini, paling tidak pagi ini saya mengajak kita untuk belajar dua hal. Untuk mengerti rancangan Allah itu baik dalam hidup kita. Yang pertama, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita melihat di dalam bacaan Yesaya 55 ayat 1-3. Yang pertama yang dapat kita pelajari adalah menyadarkan kita dari kesalahan. Jadi setiap hal yang terjadi dalam hidup kita yang kita katakan tidak lancar tadi, tidak mulus tadi, banyak masalah dan sebagainya, itu untuk menyadarkan kita dari kesalahan. Seperti yang dialami oleh umat Allah pada waktu itu. Dengan mengalami pembuangan, Tuhan ingin menyadarkan mereka dari kesalahan. Kalau kita perhatikan di dalam ayat 1-3, kita dapat melihat bagaimana seruan yang diberikan kepada umat supaya umat Allah itu kembali kepada Allah. Seruan kepada umat supaya mereka kembali kepada Allah. Karena pada waktu itu umat tidak kembali kepada Allah, bahkan mereka mencari bantuan atau kekuatan dari yang lain. Bapak Ibu, sekitar hampir 19 tahun yang lalu, saya ingat ada seorang pemuda yang mengundang saya dan beberapa rekan untuk menghadiri pertunangan, acara pertunangannya. Kami datang dengan penuh sukacita, kami dapat mengikuti acara demi acara. Setelah selesai kita pulang. Seingat saya 1 minggu kemudian, si pemuda ini datang kepada saya sambil menangis. Saya tanya, kenapa Anda menangis? Lalu dia minta saya untuk berdua, untuk berbicara, berdua. Lalu dia cerita, Bapak Ibu, bahwa sebenarnya Tuhan memberkati usahanya waktu itu. Usahanya boleh bertumbuh, usahanya boleh berkembang. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hal ini membuat dia itu malah lupa akan berkat Tuhan, bahkan lupa akan kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Dia hidupnya makin hari makin jauh dari Tuhan. Dia seringkali hidup di dalam kegelapan. Dia suka pergi-pergi ke dunia malam, menghambur-hamburkan uang di situ. Tanpa terasa Bapak Ibu, apa yang dia lakukan itu akhirnya membuat usahanya mulai goyah. Bahkan hutang pun mulai menumpuk. Dia bingung. Lalu dia mencari cara menurut kekuatan dia sendiri, cari cara sini, cari cara itu, tapi justru membuat dia semakin kalut. Sampai akhirnya dia datang kepada saya dan menangis. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya ingatkan dia, kamu kembali kepada Tuhan, itu oleh karena masalah atau karena kamu mengasihi Tuhan. Kalau saya memberikan pertanyaan yang sama kepada kita Bapak Ibu yang terkasih, kalau Bapak Ibu menghadapi pergumulan atau masalah, lalu Bapak Ibu mencari Tuhan, atau Bapak Ibu mencari Tuhan oleh karena memang Bapak Ibu mengasihi Tuhan. Saya katakan Bapak Ibu, kalau engkau, kepada pemuda itu, kalau engkau karena masalah mencari Tuhan, maka ketika masalahmu selesai mungkin kau akan hilang.
Tapi kalau engkau memang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, akibat dari masalah ini engkau sadar, engkau kembali kepada Tuhan, dan engkau mengasihi Tuhan, engkau mencintai Tuhan, kemungkinan engkau akan sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di dalam situasi kondisi apapun, ketika kita kembali atau mencari Tuhan, pertanyaan besarnya, saya kembali kepada Tuhan karena saya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, atau karena masalah saya kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu nangkap pertanyaan saya. Apa karena masalah maka saya kembali, atau memang saya mengasihi Tuhan? Karena masalah itu mengingatkan saya untuk kembali karena saya mau mengasihi Tuhan. Banyak orang saat ini Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mereka kembali kepada Tuhan sesungguhnya bukan karena mereka mengasihi Tuhan, tetapi karena masalah, karena COVID-19. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita harus berhati-hati. Ya. Jadi setiap hal yang kita alami bisa Tuhan pakai untuk mengingatkan kita. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu di dalam bacaan kita dapat melihat ya. Waktu kerajaan Israel Utara dan Yehuda, mereka menghadapi musuh yang besar waktu itu, yaitu bangsa Asyur. Mereka bukan kembali kepada Tuhan, mereka bukan berseru kepada Tuhan, tetapi mereka bersekutu dengan bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan, yaitu Syria. Yesaya mengingatkan Raja Ahaz supaya mereka kembali dan percaya kepada Allah, bukan bersandar pada kekuatan sendiri dan sekutu mereka. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Yehuda ditaklukkan oleh Asyur, dan Israel Utara itu mengalami kehancuran yang begitu luar biasa. Mereka ini adalah umat Allah, tetapi mereka bukan datang kepada Allah, tetapi justru datang kepada bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Akibat dari kekalahan ini, Yehuda dibawa ke pembuangan di Babel. Dalam Yesaya 55, ini merupakan pengalaman ya dari orang-orang Yahudi yang baru pulang dari pembuangan. Ya, ini adalah pengalaman orang-orang Yahudi yang baru pulang dari pembuangan. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita pasti pernah menonton film ya. Bapak Ibu, kita suka ya menyaksikan sebuah film. Di dalam pembuatan film itu ada sutradara, ada yang namanya aktor, ya, sutradara dan aktor. Nah, Bapak Ibu, untuk menghasilkan sebuah film yang baik, maka perlu kerjasama antara sutradara dan aktor. Ya, sutradara dan aktor. Sutradara ini biasanya mengarahkan aktor. Ya, tetapi tentu saja sutradara ini juga tidak membuat aktor itu menjadi kaku, dia boleh mengekspresikan kemampuannya semaksimal mungkin. Bapak Ibu bisa bayangkan jika aktor tidak mau mendengarkan sutradara. Si aktor mau-maunya sendiri, mau bergerak kayak apa itu mau-maunya sendiri, tanpa dia peduli apa yang diminta oleh sutradara. Menurut Bapak Ibu kira-kira film yang dihasilkan itu baik atau tidak? Tentu saja film yang dihasilkan tidak akan pernah maksimal Bapak Ibu, tentu saja film dihasilkan tidak akan pernah baik hasilnya. Jemaat terkasih dalam nama Tuhan Yesus, seandainya Allah itu adalah sutradara dalam hidup kita, dia merancang yang baik dalam hidup kita, yang menjadi pertanyaan kita sebagai aktor, apakah kita mau mendengarkan Allah dalam hidup kita? Tentu saja Bapak Ibu yang terkasih, di sini tidak berarti kita tidak, kalau Allah menjadi sutradara yang mengatur hidup saya, maka saya tidak berbuat apa-apa, tidak. Kita tetap melakukan apa yang menjadi bagian kita, yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan. Namun Bapak Ibu, yang kita kerjakan itu harus dilandasi dengan iman, ya, dengan iman yang terarah kepada Kristus. Jadi kalau kita menderita, menderitalah sebagai orang beriman. Kalau kita menghadapi tantangan, maka hadapilah tantangan sebagai orang beriman. Kalau kita menghadapi godaan,
Maka hadapilah godaan itu sebagai orang beriman. Hadapilah segala sesuatu dalam hidup ini dengan sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang percaya. Nah, ini penting Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Jadi saya ingatkan kita Bapak Ibu yang terkasih, kita tetap ada bagian sekalipun Allah merancang yang baik dalam hidup kita. Ya. Nah, di dalam Allah merancang ini, di dalam kehidupan kita Bapak Ibu, kita ada bagiannya. Semua aspek kita itu Tuhan rancang yang baik. Tetapi kita tetap ada bagian. Pada waktu kita bahagia, apakah saya bahagia sebagai orang yang percaya, orang yang beriman? Ini penting Bapak Ibu. Kalau saya menghadapi pergumulan masalah dalam hidup ini, apakah saya menghadapi pergumulan masalah itu sebagai orang beriman? Termasuk ketika kita menghadapi COVID-19 saat ini. Apakah kita menghadapi COVID-19 ini sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang percaya? Bapak Ibu lihat dampak dari COVID ini banyak kejahatan, ya. Nah, tidak sedikit juga orang-orang Kristen melakukan kejahatan Bapak Ibu. Lihat, itu artinya mereka menghadapi masalah ini bukan sebagai orang beriman. Bahkan beberapa waktu lalu saya juga dapat video orang bunuh diri oleh karena situasi seperti ini. Itu artinya mereka menghadapi situasi ini bukan sebagai orang beriman. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita belajar menghadapi segala sesuatu sebagai orang beriman, sebagai orang percaya. Itu bagian kita. Nah Bapak Ibu, yang kedua yang dapat kita pelajari, kita juga dapat melihat dari pasal 55 ayat 1 sampai 3. Saya akan bacakan Bapak Ibu ayat 1 sampai 3 dari Yesaya 55. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air, dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang, dan pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh kujanjikan kepada Daud. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, yang kedua kita belajar percaya. Ya, kita sungguh-sungguh belajar percaya. Yang pertama adalah belajar percaya, kalau Bapak Ibu perhatikan ayat 1 dan 2, itu belajar percaya akan pemeliharaan Allah dalam hidup kita. Atau yang sering kali saya katakan, yaitu providensialah. Coba kita bayangkan Bapak Ibu yang terkasih, ketika orang Israel pulang dari pembuangan, ya dari pembuangan, Bapak Ibu lihat bagaimana kondisi atau keadaan mereka. Yerusalem, kota itu hancur, ya, kondisi dalam situasi yang tidak jelas. Masalah demi masalah terjadi. Keadaan politik, keadaan sosial, semua tidak berjalan dengan baik. Demikian juga keadaan ekonomi yang sangat-sangat menyedihkan. Tanah mungkin sudah tidak bisa ditanam lagi untuk pada waktu itu. Sedangkan kebutuhan sehari-hari, makan Bapak Ibu, ya, contohnya makan, adalah kebutuhan sehari-hari mereka yang harus dipenuhi. Inilah kondisi keadaan mereka ketika mereka pulang, jemaat yang terkasih. Bagaimana mereka dapat menjalani kehidupan dengan kondisi seperti ini? Lalu di dalam ayat 1 dan 2, Tuhan memberikan undangan yang gratis bagi umatnya. Ya, undangan yang gratis bagi umatnya. Seharusnya mereka tidak layak mendapatkan, tetapi oleh karena kasih setia Tuhan, keset Bapak Ibu ya, kasih setia Tuhan. Tuhan bersedia menawarkan dirinya sebagai penjamin hidup bagi umatnya. Melalui kasih setia Tuhan, keset, Tuhan menjamin sebagai penjamin hidup dari umatnya. Namun Bapak Ibu yang terkasih, yang terpenting dari semua pemeliharaan Tuhan tadi, Tuhan mengingatkan sungguh-sungguh kepada umatnya. Apa yang diingatkan Tuhan sungguh-sungguh kepada umatnya? Tuhan ingin mereka memprioritaskan Tuhan di dalam hidup ini, mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan ini,
Sungguh-sungguh mereka mencari Tuhan di dalam kehidupan ini. Kebutuhan hidup sehari-hari tentu penting. Ya, tentu penting Bapak Ibu. Kebutuhan makan tentu penting. Itu kebutuhan yang tidak dapat ditunda. Tetapi di sini Yesaya mengingatkan, apakah itu prioritas yang kita cari? Ya, apakah itu prioritas yang kita cari? Nabi Yesaya menegaskan bahwa dia tidak sekedar membawa manusia ke dalam perjalanan jasmani atau kembali, ya. Tetapi lebih daripada itu Bapak Ibu yang terkasih, Yesaya mengingatkan umat untuk apa? Untuk sungguh-sungguh mengutamakan spiritualitas mereka, kehidupan rohani mereka di hadapan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu di dalam bacaan tadi, Yesaya mengingatkan umat, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Bapak Ibu perhatikan ya, di dalam bacaan ini, ayat 6 itu, carilah Tuhan selama. Kemudian dikatakan berserulah kepadanya selama. Kata selama ini Bapak Ibu memberikan satu pengharapan dalam kehidupan orang percaya. Kata selama ini juga memberikan kemungkinan dalam hidup kita di hadapan Allah. Oleh karena itu jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kita sungguh-sungguh mengutamakan Allah di dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah situasi COVID seperti ini, apakah kita sungguh-sungguh mengutamakan Allah? Apakah kita sungguh-sungguh mencari Tuhan? Kadangkala Tuhan sentil hidup kita Bapak Ibu berkaitan dengan apa kebutuhan sehari-hari. Karena Tuhan juga ingin lihat apakah kita sungguh-sungguh tetap mengutamakan Dia. Bapak Ibu, Tuhan akan memelihara hidup kita. Ya, di dalam ayat 1 tadi dikatakan Dia akan memenuhi. Lalu yang kedua Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, belajar percaya yang pertama adalah pemeliharaan Allah, providensi Allah. Yang kedua Bapak Ibu, kita belajar apa? Itu tentang kasih setia Tuhan. Di dalam bacaan tadi kita dapat melihat di dalam ayat yang ketiga bagian B, ya, aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh, yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja, pemerintah bagi suku bangsa-bangsa. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kasih setia Tuhan, di sini Bapak Ibu kasih setia Tuhan juga menggunakan kata keset. Apa itu keset? Keset itu adalah kasih setia Tuhan. Ya, kita tidak boleh ragu akan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Dia adalah Allah yang setia akan janji-janjinya. Tuhan itu setia kepada janjinya. Tuhan itu setia kepada janji terhadap umatnya. Keset Bapak Ibu, kasih setia Tuhan kepada perjanjian terhadap umatnya. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita belajar Alkitab kita dapat melihat ya bahwa banyak sekali berbicara tentang perjanjian antara umat dan Allah. Kadang saya merenungkan Bapak Ibu yang terkasih, di dalam perjanjian itu siapa sih yang sering kali dirugikan? Allah atau umat? Siapa yang sering kali melanggar di dalam perjanjian? Allah atau umat? Allah atau umat yang sering kali melanggar perjanjian. Bapak Ibu, saya beberapa minggu lalu mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh pendeta Henry Ong ya. Beliau berbicara tentang keset, tentang setianya Tuhan itu luar biasa. Saya sambil mengeluarkan air mata Bapak Ibu ketika mendengarkan khotbah itu, di mana beliau berbicara tentang kasih setia Tuhan. Di dalam perjanjiannya Bapak Ibu, Tuhan selalu setia. Dan Dia adalah Allah yang seringkali dirugikan oleh umat. Ya, Dia seringkali dirugikan, tetapi Dia tetap keset kasih setia. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mungkin kita masih ingat kisah Nuh. Ya, bagaimana air bah menghantam bumi pada waktu itu. Kemudian Tuhan pun mengikat janji kepada Nuh, ya.
Coba kita lihat di dalam kitab Kejadian. Di dalam Kejadian pasal 9 ayat 12 dan 13. Ayat 12 dan 13. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun, untuk selama-lamanya. Busurku, kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Ayat 14. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan. Bapak Ibu, di dalam perjanjian ini Allah meletakkan pelangi, ya. Saya sangat terkesan sekali ketika Bapak Pendeta Henry Ong memberikan penjelasan dalam bagian ini. Bapak Ibu yang terkasih, pelangi. Saya percaya kita semua pasti pernah lihat pelangi, ya. Tetapi Bapak Ibu pernah perhatikan nggak bagaimana posisi dari pelangi, ya? Bapak Ibu perhatikan pelangi, posisinya seperti ini, betul ya? Bukan seperti ini loh, ya. Busur, panah, ya. Pelangi, posisinya begini. Bapak Ibu perhatikan, kenapa pelangi posisinya seperti ini? Kenapa tidak seperti ini? Saya juga sempat mikir-mikir kenapa ya? Pernah nggak Bapak Ibu perhatikan, kenapa pelangi itu seperti ini posisinya? Busur, ya, seperti ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau Bapak Ibu perhatikan ini, penyangga ini kan seperti busur nih. Kalau ini panah, saya mau panah, kalau posisi saya panah seperti ini Bapak Ibu, maka siapa yang terancam? Bapak Ibu perhatikan, kalau ini panah ya, saya tarik panah ini, maka yang terancam siapa? Bapak Ibu yang terancam, betul ya? Kalau saya di sini, maka saya yang terancam. Bapak Ibu perhatikan, Allah itu luar biasa kepada janjinya. Dia meletakkan busur seperti ini Bapak Ibu, seperti seakan-akan kita memanah dia. Untuk apa? Untuk mengingatkan Tuhan akan janji Tuhan. Seharusnya arah panah itu Bapak Ibu terbalik kepada kita, untuk mengingatkan kita untuk setia kepada Tuhan. Tetapi Allah itu keset Bapak Ibu. Ketika dia melihat pelangi, dia akan ingat janjinya. Dia seperti yang terancam, ya, karena busur itu menghadap ke dia. Ingat janjimu, ya, seperti itu ya. Bapak Ibu lihat betapa luar biasanya Tuhan, keset, kasih setia. Sampai sedemikian kesetnya Tuhan, kasih setia Tuhan dalam hidup orang percaya. Sampai dia sendiri yang terancam seakan-akan Bapak Ibu, untuk mengingatkan dia akan janji-janjinya. Seharusnya busur itu mengarah ke bumi, mengarah kepada manusia, supaya manusia diingatkan untuk kehidupan mereka di hadapan Tuhan. Itulah keset, kasih setia Tuhan. Betapa Tuhan mengasihi kita. Jemaat, oleh karena itu, jika saat ini kita juga mungkin seperti umat Allah waktu itu, yang sudah berjalan jauh dari rancangan Allah, maka kita harus kembali. Apa yang harus kita lakukan? Tadi saya bacakan di dalam ayat yang ke-7. Bapak Ibu perhatikan, saya bacakan lagi dari Yesaya 55 ayat 7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dikatakan orang fasik meninggalkan jalannya, orang jahat meninggalkan rancangannya. Supaya kita menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Allah akan memberikan pengampunan Bapak Ibu. Ya, jika kita sungguh-sungguh bertobat. Menerima tawaran Allah itu berarti adalah jalan pertobatan. Pertobatan itu berkata tidak kepada jalan hidup yang lama, serta berkata oke kepada jalan hidup yang Allah inginkan, yang Allah kehendaki. Pertobatan itu harus diupayakan Bapak Ibu dengan kehidupan yang semakin hari kita semakin dekat dengan Tuhan. Ada komitmen yang kuat
yaitu komitmen mengarahkan hati dan hidup kita kepada Kristus. Tidak bercabang-cabang yang lain. Relasi dengan Tuhan adalah relasi yang terjadi setiap hari. Tidak sebatas pada waktu kita datang beribadah kepada Tuhan. Ya, tidak hanya sebatas kita datang kepada Tuhan waktu ibadah, tetapi relasi kepada Tuhan itu harus terjadi setiap hari. Oleh karena itu Bapak Ibu, biarlah di dalam hubungan dengan Tuhan kita tidak malas untuk membaca Alkitab, tidak malas untuk bersaat teduh. Ya, saya setiap hari membagikan renungan kepada kita, dibaca, didoakan, sungguh-sungguh dilakukan di dalam kehidupan ini. Nah, jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, inilah rancangan Allah dalam hidup kita, ya, yang selalu mendatangkan kebaikan. Jika kita menghadapi pergumulan, itu bukan berarti Allah tidak baik. Allah sangat baik. Dia ingin memanggil kita kembali. Dan yang kedua, kita belajar percaya di tengah-tengah tantangan dan pergumulan itu. Kiranya di tengah-tengah situasi seperti ini, kita tetap mengutamakan Dia di dalam hidup ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Biarlah kebenaran firman Tuhan pagi ini sungguh memberkati kami, mengingatkan kami untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan, terlebih di tengah-tengah situasi seperti ini. Kami mencari Tuhan, dekat dengan Tuhan, karena kami sungguh mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, karena itulah yang utama. Ajar kami memprioritaskan Engkau di dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan, biarlah ketika kami dekat dengan Tuhan, kami akan mengerti bahwa setiap rancangan yang Tuhan berikan adalah rancangan damai sejahtera dalam kehidupan kami, anak-anak Tuhan. Termasuk di tengah-tengah situasi saat ini, kami percaya Tuhan merancang yang baik. Berkatilah seluruh jemaat-Mu Tuhan, hamba berdoa menyerahkan mereka satu persatu di dalam tangan Tuhan. Jika ada yang saat ini lemah tubuh dan sakit, secara khusus hamba berdoa untuk Pak Nyoto, Tuhan jamah, sembuhkan, pulihkan. Hamba menyerahkan anak-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. Demikian juga untuk anak-anak-Mu yang lain dalam keadaan lemah dan sakit, Tuhan pulihkan, Tuhan berikan kesembuhan. Kalau saat ini mereka sedang bergumul masalah ekonomi, Tuhan limpahkan dan cukupkan. Kiranya pergumulan apapun tidak membuat mereka jauh dari Tuhan, tetapi mereka, kami semua tetap memprioritaskan Engkau yang utama dalam hidup ini. Terpujilah, demi Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Terpujilah Tuhan. Saya kembalikan kepada yang memimpin liturgi. Ya, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah memberkati kita pada pagi hari ini. Dan tiba saatnya bagi kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih untuk memberikan persembahan kita. Mari pada saat ini untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan, mari kita bawa dan berdoa di hadapan Tuhan yang akan dipimpin oleh Saudari Putri. Oke, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih atas penyertaan dan pemberkatan-Mu atas hari demi hari kami, Bapak. Terima kasih atas segala berkat yang telah Engkau berikan pada setiap kami. Tuhan, kiranya setiap kami, Tuhan, telah memberikan persembahan, kiranya Engkau pakai untuk alat kemuliaan-Mu, Tuhan. Juga Tuhan, kiranya Engkau berkati setiap kami yang juga belum bisa memberikan persembahan, kiranya Engkau yang selalu cukupkan juga, Tuhan. Walaupun kondisi ekonomi setiap kami saat ini lagi sulit, tapi kiranya Engkau yang mencukupkan kehidupan setiap kami, Engkau yang pelihara setiap kami, Bapa. Kami serahkan semuanya hanya dalam nama Tuhan Yesus Haleluya. Amin. Amin. Nah, pada saat ini saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam pelayanan doa syafaat. Bapak Ibu saya yang terkasih, yang pertama kita akan berdoa bersama untuk pertumbuhan iman jemaat, ya. Baik itu jemaat umum, sekolah minggu maupun pemuda remaja, biarlah terus bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan saja. Kemudian yang kedua, mari juga kita berdoa untuk seluruh gereja-gereja dimanapun berada, supaya
Tuhan terus menolong secara khusus untuk para hamba Tuhan, para majelis di dalam mempersiapkan ya setiap ibadah, setiap minggu, baik itu live streaming maupun ibadah seperti yang kita lakukan ini ya, ibadah online YouTube. Supaya Tuhan terus menolong mereka di dalam mempersiapkan segala ibadah. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, kita akan berdoa bersama untuk bangsa dan negara kita, situasi pada saat ini supaya cepat terkendali. Dan secara khusus mari kita berdoa juga untuk tim medis yang menangani para pasien yang sudah terinfeksi oleh wabah virus corona ini, supaya Tuhan menolong mereka, memberikan kesehatan dan kekuatan kepada mereka. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya mengajak kita bersama untuk berdoa dengan bersuara. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di atas kerajaan surga, sungguh kami bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk segala pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan secara khusus pada saat ini kami bersyukur kami boleh beribadah sekali lagi pada hari ini. Tuhan, kami terus menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang terus memimpin dan memberkati hidup kami. Jemaat-Mu dimanapun mereka berada, yang sedang duduk diam di rumah, yang sedang beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini juga, Tuhan tolong mereka. Biarlah Engkau yang terus menguatkan mereka. Biarlah iman mereka kepada Engkau ya Tuhan semakin bertumbuh, dan biarlah juga mereka semakin bersandar berharap hanya kepada Engkau saja. Kalaupun pada saat ini mungkin ada di antara jemaat-Mu yang mengalami kesulitan, ada pergumulan yang sedang dihadapi pada saat ini, Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah mereka tetap percaya, berharap sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk gereja-gereja dimanapun berada, di mana secara khusus Tuhan setiap minggu baik hamba Tuhan maupun para majelis dan juga penata layanan yang lainnya yang terus berusaha mempersiapkan pelayanan ibadah yang akan diikuti oleh jemaat-Mu setiap hari Minggu di rumah masing-masing. Tuhan tolong berkati, berikan hikmat, berikan kemampuan yang daripada Engkau, supaya setiap anak-anak Tuhan, jemaat yang terlibat di dalam pelayanan, dalam mempersiapkan ibadah online ini Tuhan, biarlah Engkau menolong, supaya semuanya dapat dipersiapkan dengan baik, sehingga jemaat-Mu Tuhan tetap beribadah, tetap merasakan akan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, di mana pada saat ini Tuhan situasi bangsa dan negara kami di tengah wabah virus corona ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang menolong, Engkau yang memberkati Tuhan, supaya keadaan ini boleh cepat terkendali. Dan kami berdoa secara khusus untuk para pemimpin kami dalam pemerintahan. Tuhan, biarlah Engkau yang terus menolong mereka dengan hikmat yang daripada Engkau ya Tuhan, supaya Tuhan juga memberikan mereka kebijaksanaan di dalam mengambil keputusan-keputusan untuk bangsa kami ini di dalam memutuskan mata rantai penyebaran virus corona ini. Dan kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu secara khusus para tim medis Tuhan yang berdiri di garis depan di dalam penanganan pandemi COVID-19 ini. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau juga memberikan kekuatan, kesehatan serta pelindungan kepada mereka. Dan kami berdoa untuk setiap pasien yang sudah terpapar oleh virus corona ini. Tuhan tolong, kuatkan mereka juga di dalam keadaan mereka pada saat ini. Berikan penghiburan kepada mereka Tuhan, dan pulihkan mereka dari sakit, penyakit yang sedang mereka alami pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami serahkan ke dalam tangan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah Tuhan yang mendengarkan setiap doa kami dan menjawab seturut dengan waktu-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan mengembalikan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal. Kita menyanyikan doksologi, doa berkat disampaikan oleh pendeta. Super
Biarlah kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, dekat Tuhan, karena kita memang mengasihi dan mencintai Tuhan. Bukan karena yang lain, karena kita sungguh-sungguh mengasihi dan mencintai Tuhan. Di tengah-tengah situasi seperti ini, biarlah kita sungguh-sungguh lebih dekat lagi kepada Allah kita. Arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Allah Bapa, sumber berkat, memberkati engkau baik secara rohani maupun secara jasmani. Terlebih di tengah-tengah situasi kondisi seperti ini, Ia akan mencukupkan apapun yang menjadi kebutuhan dan keperluanmu. Ia akan melindungi engkau dan menghindari engkau dari segala mara bahaya. Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia-Nya. Allah Roh Kudus menghadapi wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai, silakan duduk, silakan mengambil waktu teduh. Tuhan Yesus memberkati.